wis. Yo, nyong sing ngobrolna. Ya wis ki ana cekel. Sing bener ya, Dar. Aku sing arep ki mabur, wis cepetan lah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya adalah Sutrisno SPD ya. Saya seorang guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini kita akan membahas, kita saling berbagi bagaimana pendidikan pada masa pandemi, di mana kita dihadapkan pada generasi Z ya, generasi anak-anak yang sudah hidup dengan teknologi. Sebetulnya kita merasa bangga dan juga merasa prihatin dengan kondisi itu, karena sebagai guru dan orang tua tentunya kita harus waspada dengan adanya teknologi yang berkembang, terutama HP dan internet. Maka banyak yang mengistilahkan HP itu adalah sebagai setan gepeng. Ya, HP itu sebagai setan gepeng. Kenapa bisa dikatakan itu? Karena HP itu memiliki daya pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Bisa ke arah yang positif, juga bisa ke arah negatif. Lebih dikatakan ke setan gepeng itu karena ternyata arah negatifnya itu lebih banyak. Ya, contoh saja ya, kita bisa ibaratkan ini adalah sebagai pisau bermata dua juga. Bagaimana ketika kita tidak pandai memanfaatkan, justru akan menjerumuskan anak-anak kita ke hal-hal yang negatif. Tidak hanya anak-anak, ternyata orang dewasa pun juga akan terpengaruh ke situ. Bagi anak-anak salah satunya yang bisa menyebabkan dampak negatifnya itu adalah dengan seringnya anak memegang HP, itu adalah kecanduan bermain games, terutama untuk anak laki-laki. Ketika anak sudah mulai kecanduan dalam bermain games, itu biasanya anak-anak itu sangat sulit sekali ketika dinasehati. Akan timbul kebohongan. Misalnya orang tua itu menyuruh belajar, ternyata anak cuma menyampaikan ada tugas atau tidak, ada. Sudah dikerjakan, sudah. Padahal belum dikerjakan atau dikerjakan tetapi asal-asalan. Itu sering sekali terjadi pada realita kehidupan kita. Jadi mereka cepat-cepat mengerjakan atau malah berbohong untuk tidak mengerjakan dengan alasan bermain games. Saya juga tidak mengatakan bahwa gamers itu jelek, karena memang ada gamers yang berprestasi. Cuma memang untuk ukuran anak-anak, karena belum bisa memanage pikiran juga, mereka itu biasanya kalau sudah kecanduan satu hal, misalkan bermain, itu ya akan melupakan yang lain, sulit untuk mengontrol. Maka dari itu HP ini punya dua sisi, bisa negatif, bisa positif. Positifnya ketika kita memanfaatkan HP ini dengan baik, itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa.
ketika anak mampu memanfaatkan HP untuk belajar, ini sangat luar biasa sekali manfaatnya. Tapi itu dukungan dari orang tua, perhatian dari orang tua, dan pemantauan dari orang tua ketika anak menggunakan HP itu juga sangat diperlukan. Jangan sampai anak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya tanpa kita punya semacam kontrol ya. Orang tua itu mengontrol penggunaan HP anak. Itu sangat berbahaya sekali. Ya, itu terkait dengan sisi negatifnya selain tadi games ya, kecanduan game, juga jiwa sosialnya pasti akan berkurang sekali. Sekarang anak-anak yang sudah pegang HP itu kecenderungannya itu dia malas untuk keluar rumah bermain bersama teman-temannya, justru lebih suka menyendiri di dalam rumah dengan ngegame. Ya, itu yang sangat memprihatinkan sekali. Dan makanya saya ini berusaha membuat sebuah inovasi baru, membuat anak itu memanfaatkan HP itu dengan baik. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan kreativitas dari anak dengan memotivasi anak untuk mempelajari editing video. Ya, ini beberapa anak juga tertarik ketika saya juga membuat sebuah akun YouTube, dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 4.000 subscriber. Dan banyak sekali yang tertarik dengan konten yang saya sampaikan. Jadi saya juga menyampaikan ke anak-anak. Ya, nanti saya tampilkan beberapa anak yang sudah membuat konten YouTube. Ini menarik sekali. Ada yang tentang kehidupan mereka ya, dengan bahasa ngapaknya. Cuma memang kemarin kita beri arahan ketika kita membuat sebuah konten YouTube, yang pertama adalah nilai manfaatnya. Bukan memburu berapa banyak yang nonton dan subscriber, tapi nilai manfaat bagi orang lain itu apa. Sehingga kita juga bisa melakukan dua hal. Satu itu membuat konten, yang kedua untuk memberikan manfaat kepada sesama. Ya, selain itu kita juga arahkan ketika anak-anak, sebetulnya banyak sekali ya yang bisa dijadikan konten yang positif ya, yang menumbuhkan kreativitas mereka ya. Misalkan kegiatan bermain yang positif, yang selama ini kita jarang temui. Misalkan kemarin saya arahkan misalkan membuat sebuah konten tentang permainan tradisional. Terus juga tentang pelajaran ya, ketika mereka belajar bisa juga sambil di video, mereka juga dapat ilmunya, juga memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang terpenting. Kita niatnya membuat sebuah konten YouTube itu untuk berbagi kepada orang lain. Dan arahannya adalah ke konten-konten yang positif. Kemarin ada itu ya, nanti pemirsa bisa lihat di YouTube anak ya, YouTube anak TV Argopeni. Itu punya siswa, saya juga sangat bangga sekali kemarin ketika melihat videonya itu senyum-senyum sendiri. Ternyata anak itu punya daya kreativitas yang tinggi. Jadi anak itu membuat sebuah rancangan video dari alur ceritanya sendiri. Itu terus melakukan perekaman sendiri dan editing sendiri. Ternyata keren juga. Saya apresiasi sekali. Saya beri masukan kemarin, anak-anak yang seperti itu saya panggil, saya beri masukan. Ini loh, ketika kita membuat sebuah konten video, secara video sudah bagus, alur ceritanya sudah bagus, paling yang perlu diperhalus itu dalam segi kata-kata. Terus karena konten YouTube itu kan ditonton oleh semua orang ya, semua kalangan.
Kalau bisa kita menggunakan bahasa yang universal. Artinya ketika kita mau mengangkat potensi daerah, misalkan kita ada di Kabupaten Kebumen, kita mau mengangkat bahasa ngapaknya, paling tidak di bawahnya itu ada translate. Translate dalam bahasa Indonesia. Sehingga orang yang menonton itu tahu, ya, tahu bahwa ini loh bahasa ngapak Kebumen itu dan artinya di bawahnya. Saya juga arahkan juga ke anak-anak supaya mereka itu berusaha mengangkat hal-hal yang positif yang ada di daerahnya, dan juga untuk nilai-nilai kepahlawanan yang selama ini memang sudah mulai tergerus dengan adanya arus globalisasi, sehingga itu perlu kita tumbuhkan lagi. Misalnya kita bisa membuat konten video itu tentang perjuangan seorang pahlawan, itu kan sesuatu yang menarik, ya, sesuatu yang menarik. Sekalian anak juga belajar ketika mereka mau membuat sebuah film pendek, ya, tentang pahlawanan, mereka kan akan membaca dulu. Ini tokohnya seperti ini, karakternya seperti ini. Seperti dalam pembelajaran di sekolah kan kita kenal dengan istilah sosiodrama. Jadi itu belajar yang secara tidak langsung, kita belajar menggunakan bermain peran itu. Juga untuk masalah editing, ya, untuk masalah editing sebetulnya sekarang kita belajar dari manapun itu bisa itu. Apalagi sekarang di YouTube itu juga sudah banyak sekali video-video yang menayangkan bagaimana cara kita untuk mengedit video. Aplikasinya juga macam-macam sekali bisa kita pakai, ya. Yang penting ada niat, ada kemauan, ada keinginan yang kuat untuk berkreasi, itu yang sangat penting. Kemarin juga sebetulnya ada kisah yang lucu juga itu. Jadi ada anak yang memang sudah membuat konten YouTube, itu yang kemarin yang tadi saya sampaikan itu, yang TV Argopeni itu, orang tuanya pas pengambilan rapat itu cerita, anak saya itu senang sekali itu membuat video-video itu. Setiap hari melihat jumlah subscriber naik atau belum itu. Jadi lucu juga itu. Ya, saya sampaikan bahwa ketika kita membuat sebuah konten YouTube itu sebetulnya yang pertama kita supaya jumlah subscribernya atau penontonnya banyak, sebetulnya adalah kita melihat peluang. Peluangnya dalam masa-masa seperti ini itu apa itu? Kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini berarti tingkat stresnya orang itu tinggi. Berarti konten-konten yang agak lucu itu juga menjual, ya. Artinya banyak yang meminati. Bagaimana kita mengemas itu menjadi sebuah video yang menarik. Lucu, menarik, tapi mempunyai pesan yang mendalam, punya nilai karakter atau nilai kebaikan. Itu yang penting. Sebetulnya banyak sekali orang yang membuat konten YouTube itu, mereka bagus tapi kadang kurang menerapkan nilai-nilai positifnya, itu yang masih kurang itu. Itu yang perlu ditekankan. Kita ikhlaslah masalah nanti ada penontonnya banyak atau tidak, subscribernya banyak atau tidak, itu tidak masalah, tidak perlu dipikirkan. Dan ketika kita membuat video ternyata di situ komentarnya ada yang negatif, ada yang mencemooh, ya terserah mereka. Yang penting kita niatannya kan berbagi. Saya pun juga mengalami hal yang sama itu ketika saya membuat konten YouTube, ya kebetulan fokus YouTube saya itu kan di konten pendidikan. Dan kalau dalam situasi pandemi ini memang dibutuhkan, ya. Jadi dari awal saya di sekolah yang lama itu 800 subscriber, alhamdulillah pindah di sekolah baru dengan adanya pandemi seperti ini, membuat video-video pembelajaran, itu subscribernya naik jadi 1000 dan alhamdulillah sekarang jadi 4000. Itu tidak disangka-sangka, itu berkah yang sangat luar biasa. Dan saya tidak mengharapkan itu pada awalnya, ya. Kita niatannya juga cuma ya sekedar berbagi ini loh.
walaupun di situ juga banyak komentar-komentar yang negatif juga ada itu, terutama ya anak-anak, Pak katanya kok ada jawabannya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa video pembelajaran saya buat yang saya ambil dari buku tema juga itu ada kunci jawaban. Ya justru ketika tidak ada kunci jawaban, jadi anak kan mencari itu, tidak hanya menerima secara mentah tapi juga mencari. Itu tujuannya saya seperti itu. Ada yang berkomentar videonya kurang bagus lah, tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau misalkan yang mencemooh seperti itu, silakan berkarya bersama-sama. Kita berkarya bersama-sama, berbagi. Silakan membuat video yang lebih baik dari saya. Itu saya sangat senang sekali. Artinya menjadi inspirasi banyak orang gitu. Ya. Dan selain kita melihat peluang, kita juga harus fokus ya. Fokus kita kemana? Ketika kita menjadi seorang YouTuber, artinya kita mau berbagi, kita fokus di pendidikan dan di pendidikan itu. Jangan tambah-tambah yang lain, nanti gosip dan sebagainya itu udah bukan zamannya. Kalau kita mau fokus di pendidikan ya pendidikan saja. Nanti musik ya kita buat akun YouTube yang lain yang memang fokus pada musik, kecuali musik-musik itu memang masuk dalam dunia pendidikan ya, masih terkait. Ya itu, dan alhamdulillah anak-anak juga ketika saya sampaikan itu tertarik, bahkan mereka tidak segan untuk bercerita, ini Pak saya mengalami kesulitan di sini itu. Bagaimana caranya? Ya beri masukan. Oh ini kurang ini ya. Jadi anak-anak juga antusias sekali ketika berusaha untuk lebih baik lagi ya. Dan alhamdulillah saya juga sangat bangga ketika ada anak-anak yang memang punya potensi, punya prestasi, bukan sebaliknya gitu. Dan saya berharap dengan adanya anak-anak yang sudah mulai mempelopori itu akan mengubah pemikiran, jadi memanfaatkan HP itu tidak hanya untuk games, bahkan gamenya itu dikurangi, justru mereka berusaha membuat konten kreatif sehingga gamenya terlupakan itu. Kan saking asiknya belajar membuat konten, akhirnya yang negatif-negatif itu hilang. Pastinya kan akan mengajak teman-temannya, ayo ketika membuat video tentang film misalkan ya, pastinya teman-teman diajak. Jadi teman-teman juga akan tertarik dan mereka akan bersaing, saling berlomba-lomba membuat video yang terbaik. Dan insya Allah ini juga saya akan mengadakan lomba membuat video film pendek ya pada anak-anak supaya mereka berkreasi di liburan ini, liburan semester, supaya mereka mengisi dengan kegiatan yang positif. Mengisi dengan kegiatan positif, dan mudah-mudahan anak-anak itu kedepannya semakin sukses, mereka lebih baik lagi dari saya sangat senang sekali. Dan ya mudah-mudahan HP yang dengan dua mata pisau ini lebih tajam ke hal-hal yang positif. Kita manfaatkan HP dengan sebaik-baiknya. Apalagi ini juga butuh kuota bagi anak-anak. Kuota itu kan yang beli masih orang tua. Makanya manfaatkan dengan baik. Apalagi pemerintah juga sudah memberikan bantuan ya kepada kita dalam hal kuota untuk pembelajaran, untuk dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Itu saya harapkan ini bisa menjadi motivasi bagi kita ya, bagi orang tua untuk selalu mendampingi anak. Ya, dalam hal penggunaan HP kita arahkan ke hal-hal yang positif. Kalau HP itu kita bisa manfaatkan untuk yang positif, misalkan mencari ilmu pengetahuan, yakin akan menjadi anak yang luar biasa pintar dan cerdas itu. Tapi kebalikannya, kalau HP itu hanya dimanfaatkan untuk bermain games dari pagi sampai pagi lagi, mubazir. Ya, mubazir. Akan hanya dapat negatifnya saja. Buang-buang tenaga, capek ya, hanya kesenangan sesaat.
Itu silakan berkreasi. Mari kita bangun generasi muda bangsa ini, terutama di generasi Z ya. Orang tua juga, mari kita bersama-sama kita menasihati anak-anak kita supaya menggunakan HP dengan bijak. Jangan terlalu keras, ya, jangan dikerasi. Anak-anak sekarang itu bukan seperti anak-anak pada eranya kita, itu ketika bersoal lebih keras, dicambuk dan sebagainya. Tapi butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh arahan, itu yang penting supaya anak itu tidak mencari perhatian yang lain. Kenapa anak menjengkelongi HP terus? Itu bisa saja karena mungkin kurang perhatian dari orang tua. Mungkin HP lebih memperhatikan kita daripada orang tua. Ya. Makanya mari bersama-sama kita perhatian kepada anak. Ketika anak menjadi api, maka kita jadi airnya. Biar apa? Biar apinya padam. Atau apinya itu bisa menjadi api yang positif seperti kompor itu. Jadi menyala pada saat tertentu, saat-saat yang dibutuhkan oleh banyak orang. Demikian untuk sekedar berbagi pada teman-teman ya. Semuanya baik anak-anak maupun orang tua maupun rekan-rekan di dunia pendidikan, kita bersama-sama sukseskan pendidikan di Indonesia. Kita wujudkan generasi muda yang tangguh, generasi muda yang berteknologi tetapi juga berbudi pekerti. Itu yang sangat penting. Kita tanamkan keimanan kita ya, terutama dengan nilai-nilai agama, baik agama apapun, karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Semangat terus, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, kehidupan kembali normal, dan kita bisa mengadakan pembelajaran secara tatap muka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.